Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Tekstusias, kembali lagi bersama saya, Prininta Nanda Sumarsono dalam mata kuliah Akuntansi Perpajakan. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang konsep penghasilan. Penghasilan atau pendapatan, ya itu sama ya. Ada perusahaan yang menyebut sebagai penghasilan, ada perusahaan yang menyebut sebagai pendapatan. Tapi pada intinya itu hal yang sama. Pendapatan atau penghasilan diatur dalam PSAK nomor 23 tahun 2010, di mana pendapatan merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Jadi pendapatan itu beda dengan kontribusi penanam modal atau pemilik modal. Jadi tidak boleh digabungkan ya. Jadi pendapatan itu murni berasal dari transaksi yang dilakukan perusahaan terkait kegiatan usaha perusahaan, baik itu kegiatan utamanya atau transaksi di luar kegiatan utamanya. Dan atas transaksi tersebut membuat perusahaan menerima manfaat ekonomi. Nah, pendapatan itu diakui ketika terdapat kemungkinan manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas yang jumlahnya dapat diukur dengan handal. Jadi, harus tahu berapa sih pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Dan biasanya diakui pada saat perusahaan benar-benar akan menerima pendapatan tersebut. Walaupun pendapatan yang diterima itu eh, bukan berarti perusahaan akan langsung menerima uang tunai atau kas ya, tapi bisa saja perusahaan akan menerima atau memperoleh piutang. Tapi intinya atas pendapatan yang diterima tersebut, perusahaan akan menerima manfaat ekonomi atau manfaat ekonomi perusahaan akan bertambah. Nah, pendapatan itu biasanya diukur sebesar nilai wajar dari atau nilai wajar untuk imbalan yang seharusnya diterima oleh perusahaan yang berasal dari transaksi eh, atau aktivitas kegiatan utama atau di luar kegiatan utama perusahaan. Tapi nilai wajar tersebut harus dikurangi diskon jika perusahaan memberikan diskon atau retur ya jika ada barang yang cacat. Pendapatan atau penghasilan itu biasanya disajikan dalam laporan laba rugi. Jadi nantinya penghasilan atau pendapatan tersebut akan disandingkan atau ditandingkan dengan beban yang dikeluarkan perusahaan selama periode tersebut untuk memperoleh pendapatan itu. Sehingga pada akhir periode nantinya perusahaan akan mengetahui perusahaan akan memperoleh laba atau rugi setelah mengurangi pendapatan dengan beban. Berikut ini adalah contoh transaksi terkait pendapatan. Yang pertama, tanggal 20 Juni tahun 2021, PT Mandiri, dia PKP, menyewakan kendaraannya kepada PT DEF. Nah, PT DEF menyewa 10 unit truk untuk membantu proyeknya selama 10 hari dengan biaya sewanya 2.500.000 per unit dan per hari. Nah, maka jurnal untuk mencatat transaksi tersebut pada tanggal 20 Juni tahun 2021 debitnya kas sebesar 250 juta rupiah yang berasal dari 2.500.000 dikali dengan 10 unit truk dikali dengan 10 hari. Kemudian atas transaksi sewa kendaraan itu dikenakan PPh pasal 23 eh, PPh pasal 23. Kemudian dengan tarif 2% ya dari DPP. Kemudian atas penyerahan jasa sewa itu, maka ada juga dikenakan PPN dengan tarif sebesar 11%. Kemudian oleh karena itu, maka perusahaan juga mencatat adanya pajak keluaran di sisi kredit sebesar 25.500.000 rupiah, 27.500.000 rupiah. Kemudian di sisi kredit perusahaan juga mencatat adanya pendapatan sewa sebesar 250 juta rupiah. Kemudian
Transaksi kedua, tanggal 1 Agustus 2022, PT Safe Energy menerima jasa pengolahan limbah dari PT Adaro dengan nilai kontraknya itu 150 juta. Nah, pekerjaan tersebut ternyata dikerjakan dalam beberapa tahap dan PT Adaro memberikan pembayaran untuk tahap 1 sebesar 50 juta rupiah. Nah, pada tanggal 1 Agustus, perusahaan akan mencatat kas sebesar 54.900.000, kemudian atas jasa yang diberikan itu dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif 2%. Itu dicatat di sisi debit, kemudian kreditnya itu ada pajak keluaran karena atas penyerahan jasa itu dikenakan PPN dengan tarif sebesar 11%. Kemudian ada pendapatan yang diterima di muka juga dicatat pada sisi kredit. Nah, ketentuan perpajakan di Indonesia yang mengatur tentang penghasilan atau pendapatan itu ada pada Undang-Undang Penghasilan yang terakhir diubah pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 4, di mana penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan, yang di mana penghasilan tersebut itu berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi dan menambah kekayaan wajib pajak tersebut dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dan dalam pasal 4 tersebut juga diatur tentang penghasilan yang merupakan objek pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak final, dan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Untuk penghasilan yang merupakan objek pajak itu diatur pada pasal 4 ayat 1. Penghasilan yang pertama yaitu gaji, di mana gaji itu akan dikenakan PPh pasal 21. Gaji itu biasanya yang diterima oleh karyawan, baik itu karyawan tetap maupun karyawan yang bukan bukan karyawan tetap ya. Kemudian yang kedua itu laba usaha. Itu dikenakan atau merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak. Kemudian penghasilan yang berasal dari dividen itu dikenakan PPh pasal 23 ya. Kemudian penghasilan untuk hadiah. Nah, penghasilan untuk hadiah di sini itu hadiah yang merupakan eh, yang diterima oleh wajib pajak yang mengikuti kompetisi atau perlombaan. Jadi wajib pajak tersebut itu mengeluarkan effortnya untuk mengikuti suatu kompetisi ya. Kemudian mendapat hadiah, maka atas hadiah tersebut dikenakan PPh pasal 23. Kemudian ada penghasilan yang termasuk atau yang berasal dari royalti, serta penghasilan lainnya yang diatur lebih lanjut dalam aturan perpajakan. Yang berikutnya, penghasilan yang merupakan objek pajak final. Penghasilan yang merupakan objek pajak final itu diatur pada pasal 4 ayat 2, di mana kalau penghasilan yang merupakan objek pajak final itu tidak dapat dikreditkan pada akhir periode, sehingga tidak dapat dikurangkan dari pajak terhutang. Nah, penghasilan yang dikenakan objek pajak final yang pertama, penghasilan yang berasal dari bunga deposito. Jadi wajib pajak jika memiliki deposito kemudian memperoleh penghasilan dari bunganya, maka itu dikenakan PPh final. Kemudian hadiah yang berasal dari undian, ya. Jadi wajib pajaknya itu tidak perlu mengeluarkan effort ya untuk memperoleh hadiah tersebut. Jadi itu faktor keberuntungan ya, beda dengan yang hadiah di PPh pasal 23, di mana wajib pajak itu harus mengeluarkan effort ya untuk memenangkan hadiah tersebut. Kemudian penghasilan yang berikutnya yang berasal dari transaksi saham. Kemudian penghasilan yang berasal dari sewa tanah dan bangunan itu dikenakan PPh final. Jika terdapat transaksi sewa yang berasal dari luar sewa tanah dan bangunan itu akan dikenakan PPh pasal 23.
serta penghasilan tertentu lainnya yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang atau aturan pajak. Kemudian yang berikutnya ada penghasilan yang bukan merupakan objek pajak yang diatur pada Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 3, di mana penghasilan yang pertama yaitu yang berasal dari bantuan dan sumbangan, kemudian penghasilan yang berasal dari warisan, kemudian penghasilan yang berasal dari natura dan kenikmatan, kemudian penghasilan yang berasal dari dividen, kemudian penghasilan yang berasal dari beasiswa, dan yang terakhir penghasilan yang berasal dari santunan. Baik, sekian materi untuk konsep penghasilan. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tekstusias.